Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Kita hari ini anak-anak sekalian akan belajar tentang memahami Asmaul Husna Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 semester 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam pemahaman dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat serta berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, tujuan kita mempelajari Asmaul Husna ini adalah yang pertama agar kalian paham apa arti dari Asmaul Husna, apa arti dari Al-Quddus, apa arti dari As-Salam dan Al-Khaliq. Kemudian kalian juga bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas satu persatu Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, mari perhatikan dalil naqli dari Al-Quran tentang Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayuzzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 108. Anak-anak ya, yang soleh dan solehah, siswa kelas 2, ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita agar kita menggunakan atau menyebutkan Asmaul Husna itu dalam setiap doa kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, sebaiknya gunakan Asmaul Husna. Kemudian Allah pada ayat ini pun melarang kita untuk mempermainkan Asmaul Husna. Dan Allah menjanjikan satu balasan, ya, satu azab buat orang-orang yang mempermainkan nama-namanya. Asmaul Husna yang berasal dari bahasa Arab artinya adalah kumpulan nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna adalah nama mutlak milik Allah. Makhluk, ya, kita manusia, ya, untuk binatang, untuk tumbuhan, itu tidak boleh menggunakan Asmaul Husna. Jadi kalau kalian punya adik, kemudian kalian punya hewan, punya tumbuhan, dan lain sebagainya, kalian tidak boleh menamainya dengan Asmaul Husna, ya. Karena Asmaul Husna itu adalah mutlak nama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Allah mengajarkan kita agar membaca Asmaul Husna ketika berdoa sesuai dengan permintaannya. Contohnya, kalian memohon ampunan, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Ghaffar, ya, atau ya Ghafur. Ya, kemudian kita mau bepergian, ya, kalian dengan orang tua kalian naik kendaraan bermotor atau mobil, maka ucapkan ya salam, berikan kepada kami keselamatan.
Ya, ingin hidupnya bahagia, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah hamba dalam jalan yang benar, ya. Maka dari itu kalian usahakan harus tahu Asmaul Husna yang 99 dengan artinya, sehingga ketika kamu berdoa, kamu bisa mengucapkan Asmaul Husna yang benar sesuai dengan doa yang kalian ucapkan. Mari kita membahas Asmaul Husna yang pertama yang dipelajari di kelas 2 semester 1, yaitu Al-Quddus. Dalil naqli atau dalil Al-Qur'annya ada di surah Al-Jumu'ah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Al-Quddus artinya maha suci. Allah adalah Tuhan yang maha suci sebagai pencipta seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Allah adalah Tuhan yang maha suci karena tidak ada yang sebanding dengan Allah, ya. Allah adalah Tuhan yang maha suci dengan segala kekuasaan dan keagungannya, wajib disembah oleh manusia. Allah adalah Tuhan yang maha suci, meskipun wujudnya belum kita lihat, namun keberadaannya sangat kita rasakan. Ya, Allah yang begitu suci, begitu agung, memang belum saatnya untuk kita lihat. Tapi insya Allah, ya, jika kalian selama ini patuh kepada Allah, beriman, bertakwa, kelak di akhirat kita akan melihat wujud Allah yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Pesan pokok Asmaul Husna Al-Quddus, Allah adalah zat yang wajib kita sucikan, kita agungkan, kita sembah. Tidak ada yang setara atau sama dengan Allah. Dialah yang maha sempurna. Asmaul Husna yang kedua adalah As-Salam. Dalil di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-An'am ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini surah Al-Hasr ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. As-Salam artinya maha pemberi kesejahteraan atau maha pemberi keselamatan. Allah yang berkuasa memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada semua makhluknya, baik manusia, jin, ya, kemudian binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk menebarkan salam. Ya, salam yang mana? Salam umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keyakinan bahwa Allah lah adalah Tuhan yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada seluruh makhluknya. Jadi anak-anak, kalau bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara di jalan, ucapkan salam ya. Apalagi kalau kalian mau masuk ke rumah, keluar ke rumah, ucapkan salam. Karena itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pesan pokok Asmaul Husna As-Salam, mari kita semua membiasakan untuk mengucapkan salam ketika bertemu saudara seagama, sesama muslim, agar kita saling mendoakan dan memohon keselamatan kepada Allah. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Khaliq.
Dalil naklinya di surah Al-Hasr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Khaliq artinya maha pencipta. Segala yang ada sekarang ini sebelumnya tidak ada, kemudian Allah adakan. Ya, kalian harus yakin kalau lautan, kemudian langit, bumi, matahari, semuanya tidak ada. Ketika dia ada, maka yakinlah ada penciptanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Sama seperti kalian ketika melihat sebuah kursi, sebuah meja, pasti kalian yakin ada yang membuatnya. Tidak mungkin yang namanya meja dan kursi itu tiba-tiba ada di ruang kelas kalian. Pasti ada yang membuatnya. Begitupun dengan apa yang ada di alam semesta raya ini. Semuanya ada karena ada yang menciptakan. Siapa dia yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah disebut Al-Khaliq. Allah menciptakan setiap makhluknya secara sempurna dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan ukuran yang paling tepat, ya. Kalau kalian bercermin, kalian melihat kan semua bentuk manusia yang begitu sempurna. Matanya, telinganya, hidungnya, ya. Bahkan subhanallah, Allah menciptakan begitu banyak ragam manusia, ya. Karena wajah setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, itu bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pencipta semua makhluk, dari malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, binatang, dan segala yang ada di alam semesta ini, Allah lah penciptanya. Pesan pokok Asmaul Husna Al-Khaliq, Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta serta seluruh makhluk. Maka kita wajib menyembahnya, patuh dan tunduk kepada setiap perintahnya dan menjauhi larangannya, agar dia, ya, sayang kepada kita, kemudian nanti kelak akan memasukkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta dapat membentuk kita semua menjadi anak-anak, ya, yang tunduk dan patuh kepada Allah yang Maha Agung, Sang Pencipta dan Penguasa semesta raya. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.